saya Nadifa dan di sini saya akan menjelaskan tentang kegunaan ChatGPT. Saat ini sudah beredar luas tentang ChatGPT ini. Lalu, apa itu ChatGPT? ChatGPT atau Chat Generative Pre-trained Transformer adalah sebuah chatbot AI berupa model bahasa generatif yang menggunakan teknologi transformers untuk memprediksi probabilitas kalimat atau kata berikutnya dalam suatu percakapan ataupun perintah teks, di mana layanan ini dapat membuat beberapa draft artikel konten sesuai kebutuhan pengguna. Biasanya layanan ini digunakan untuk membantu pekerjaan seperti content writer dalam menulis atau membuat referensi artikel yang sedang mereka kerjakan. Secara keseluruhan, pemanfaatan ChatGPT untuk pengerjaan tugas dapat menjadi alat yang berguna dalam memperoleh bantuan dan inspirasi. Namun, penting untuk menggunakannya dengan bijak, memverifikasi informasi, dan tetap melibatkan diri secara aktif dalam proses pembelajaran Anda. Karena meskipun ChatGPT dilatih dengan data yang luas, model ini tidak sempurna dan mungkin menghasilkan informasi yang tidak akurat atau tidak sesuai. Oleh karena itu, penting untuk selalu memverifikasi informasi yang diberikan oleh ChatGPT dengan sumber terpercaya lainnya. Penggunaan ChatGPT ini untuk menyusun tugas juga dapat menjadi resiko plagiarisme jika konten yang dihasilkan oleh model tidak dikutip atau diatribusikan dengan benar. Pastikan untuk selalu memahami dan menerapkan prinsip akademik yang benar dalam penggunaan bantuan dari ChatGPT. Lalu beberapa kelebihan ChatGPT yang lainnya adalah kemampuan bahasa yang kuat. ChatGPT memiliki kemampuan untuk memahami dan menghasilkan teks yang cukup baik. Model ini dilatih dengan data bahasa yang luas sehingga dapat memberikan tanggapan koheren dan relevan dalam berbagai konteks. Yang kedua adalah fleksibilitas. ChatGPT dapat digunakan dalam berbagai skenario dan domain. Ini dapat membantu dalam berbagai tugas seperti memberikan informasi, menjawab pertanyaan, memberikan saran, atau berdiskusi tentang topik tertentu. Yang ketiga adalah pembelajaran mandiri. Model ChatGPT dilatih secara mandiri dengan menghadapi banyak teks yang beragam. Oleh karena itu, model ini dapat mengasimilasi pengetahuan dari sumber yang berbeda-beda dan menghasilkan tanggapan berdasarkan informasi yang telah dipelajari. Lalu yang keempat adalah ketersediaan 24 jam. ChatGPT dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui platform online. Ini berarti Anda dapat memanfaatkan bantuan ChatGPT kapanpun Anda membutuhkannya, bahkan di luar jam kerja atau ketika sumber daya manusia terbatas. Meskipun ChatGPT memiliki beberapa kelebihan, tentu ChatGPT juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu ketidakakuratan. Meskipun ChatGPT memiliki kemampuan bahasa yang baik, model ini juga rentan terhadap kesalahan dan bisa menghasilkan informasi yang tidak benar. Ini bisa terjadi dalam keterbatasan dalam pelatihan model atau ketidaklengkapan pengetahuan yang dimiliki oleh model. Yang kedua adalah tidak ada pemahaman mendalam. Meskipun ChatGPT dapat menghasilkan teks yang koheren, model ini tidak memiliki pemahaman mendalam tentang konteks atau dunia nyata. Ini berarti tanggapannya mungkin tidak selalu memperhitungkan aspek-aspek tertentu atau tidak menyadari perubahan baru yang terjadi. Yang ketiga adalah ketergantungan pada data pelatihan. Kinerja ChatGPT sangat bergantung pada data yang digunakan untuk melatih model. Jika data pelatihan memiliki bias atau kekurangan, dapat mempengaruhi kualitas tanggapan yang diberikan oleh model. Dan yang keempat adalah etika dan kebijakan. Pemanfaatan ChatGPT juga memunculkan pertanyaan etika dan kebijakan terkait seperti masalah privasi, penggunaan yang tidak pantas, atau penyebaran disinformasi. Perlu ada pedoman dan kebijakan yang jelas untuk mengatasi masalah ini. Penting untuk memahami kelebihan dan kekurangan ChatGPT agar dapat memanfaatkannya dengan bijak. Meskipun model ini memiliki kemampuan yang menjanjikan, tetap penting mengambil tanggung jawab pribadi dalam memverifikasi informasi, memeriksa keakuratan, dan menggunakan sumber daya lain untuk validasi dan pemahaman yang lebih mendalam. Gunakan ChatGPT sebagai alat bantu dan jangan terlalu mengandalkan sepenuhnya pada jawaban yang diberikan. Selalu lakukan evaluasi dan penelitian lebih lanjut untuk memastikan kebenaran dan akurasi informasi yang diberikan. Ketahui bahwa ChatGPT memiliki keterbatasan dalam pemahaman konteks dan dunia nyata. Hindari mengandalkan model untuk keputusan penting atau masalah yang kompleks yang membutuhkan pemahaman mendalam. Selalu verifikasi informasi yang diberikan oleh ChatGPT dengan sumber-sumber terpercaya. Cari referensi tambahan atau bahan bacaan untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan informasi. Meskipun ChatGPT dapat memberikan bantuan, tetaplah aktif dalam meningkatkan keterampilan Anda sendiri. Terlibatlah dalam proses pembelajaran, cari sumber-sumber pendidikan yang diverifikasi, dan kembangkan kemampuan berpikir kritis secara mandiri. Sekian penjelasan tentang kegunaan ChatGPT. Apabila ada informasi
informasi yang kurang dan belum saya sampaikan, silahkan tulis di kolom komentar. See you on next video, bye-bye!